Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, jadi tetap terapkan 3M-nya, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Hari ini belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja bersama ibu di etika profesi. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Kita simak ya anak-anak. Dalam kesehatan dan keselamatan kerja ini ada yang namanya dasar hukum. Dasar-dasar hukumnya bisa terlihat ada Undang-Undang Nomor 70 tentang Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja. Terus ada Permenaker Nomor 5 tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3. Yang ketiga adanya Permenaker Nomor 4 tahun 87 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan yang keempat adalah Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 64. Yang kelima adanya Permenaker Nomor 2. Selain dasar-dasar hukum yang tadi, masih ada lagi nih anak-anak ya, dasar-dasar hukumnya. Apa aja? Kita lihat. Dasar-dasar hukum yang tadi udah disebutin, nah ini juga masih ada tambahannya, yaitu adanya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Nomor 2, Permenaker Nomor 4 sama Permenaker Nomor 4 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, untuk anak-anak, untuk lebih mengetahuinya dasar-dasar hukumnya itu isinya seperti apa, nanti bisa dilihat dan dibaca. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini ternyata memiliki arti yang berbeda. Kalau keselamatan kerja ini adalah upaya yang ditujukan untuk menjamin kesehatan jasmani maupun rohani para pekerja. Sedangkan kesehatan kerja ini berhubungan sama kebersihan, suhu, penerangan jasmani dari para pekerjanya. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja ini upaya yang ditunjukkan untuk menjamin dan menjaga atau melindungi kesehatan badan, jiwa manusia dengan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diberlakukan. Untuk perlindungan tenaga kerja ini terbagi 3, ada sosial, ada teknis, dan ada ekonomis. Ketiganya ini berbeda. Nah, kalau sosial itu artinya adalah perlindungan berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Jadi pekerja ini bagaimana berkehidupan di masyarakatnya. Nah, contohnya ini adalah asuransi sosial. Kalau teknis di sini adalah menjaga agar pekerja terlindung dari bahaya kerja ditimbulkan dari alat-alat kerja, misalkan mesinnya gitu ya. Yang ketiga adalah ekonomis. Nah, ekonomis ini perlindungan berkaitan dengan usaha-usaha yang diberikan kepada pekerja guna memenuhi keperluan sehari-hari ketika nanti tua, ketika sudah tidak bekerja atau masuk dalam masa pensiun. Nah, ini nanti ada namanya jaminan sosial. Nah, tadi sudah Ibu sedikit membahas tentang jaminan sosial. Nah, jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, di sini ada terbagi dalam 5 nih. Ada jaminan kesehatan, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah jaminan kematian. Jaminan kesehatan ini sendiri adalah perlindungan kesehatan bagi karyawan yang terdaftar dalam peserta apabila mengalami sakit. Artinya kan sudah teratur dalam undang-undang nih. Artinya berarti semua para pekerja ini harus dalam peserta asuransi jaminan kesehatan yang kita kenal sekarang namanya BPJS Kesehatan. Yang kedua, ini ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini jaminan yang diberikan kepada pekerja ketika dalam pekerjaan. Itu terhitung dari rumah menuju ke lokasi maupun sebaliknya dari lokasi menuju ke rumah. Yang ketiga yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini jaminan yang dapat digunakan ketika peserta tidak memiliki pekerjaan. Contohnya misalkan dia dalam masa nganggur atau dia lagi sakit. Seperti itu. Nah, ini biasanya disebut dengan
BPJS Ketenagakerjaan yang per bulannya biasanya dipotong dari gaji yang didapat oleh pekerja. Yang keempat, adanya jaminan pensiun. Nah, kalau jaminan pensiun ini manfaatnya bisa dirasakan setelah pekerja tersebut mengalami usia pensiun atau misalkan pekerja tersebut dalam cacat total. Yang kelima atau yang terakhir anak-anak ya, itu adalah jaminan kematian. Nah, kalau jaminan kematian ini manfaatnya didapat apabila peserta atau pekerja tersebut sudah meninggal dunia. Artinya jaminan ini tidak akan keluar ketika pekerja tersebut masih hidup. Selanjutnya ini ada gambar dari lingkungan kerja ya anak-anak ya. Jadi ada lingkungan salah satu perusahaan. Jadi kurang lebih lingkungannya seperti ini. Jadi setiap perusahaan atau kantor pun berbeda-beda ya lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, lingkungan kerja ini adalah keadaan sosial, psikologis, dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan di sekitar tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. Selama pekerjaan, setiap pegawai akan berinteraksi dengan atasannya, teman sesama, ataupun bawahannya. Nah, menurut pendapat para ahli, lingkungan kerja ini ada yang berbeda-beda nih. Kalau menurut Sedar Mayati, ini adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitar di mana seorang bekerja, metode kerjanya, baik perseorangan maupun kelompok. Nah, kalau menurut Sedar Mayati ini manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Jadi lingkungan kerja pun penting ya, penting sekali untuk diperhatikan karena para pekerja itu bekerja juga terpengaruh oleh lingkungan kerja. Nah, jadi jenis-jenis lingkungan kerja ini terbagi dua, ada yang lingkungan kerja fisik dan ada kerja non fisik. Nah, kalau fisik ini adalah keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau yang langsung itu seperti misalkan meja, komputer, kursi. Nah, kalau yang tidak langsung ini adalah seperti misalkan cuacanya panas, udaranya lembab, sirkulasinya kurang, atau pencahayaannya kurang. Kalau yang kedua itu lingkungan non fisik. Nah, kalau lingkungan non fisik ini keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, bawahan, dan rekan sesama pekerja. Nah, faktor-faktor lingkungan pun yang tadi udah disebutin, di sini lebih dijelasin lagi anak-anak. Jadi ada faktor fisik seperti adanya bising, getaran, radiasi, temperatur, terus ada biologi seperti adanya virus, bakteri, jamur. Nah, sekarang ini kan lagi adanya virus nih, jadi dibatasin, maksudnya kegiatan para pekerja, terus kesehatannya juga diutamain gitu ya, tetap terapkan 3M-nya. Nah, terus ada faktor psikologis. Jadi faktor psikologis itu bagaimana hubungan antara para pekerja atau atasan atau bawahannya. Terus ada juga faktor ergonomi. Nah, ergonomi ini misalkan dia posisi mejanya tuh harus pas karena biar memudahkan pekerja itu melakukan pekerjaannya. Serta yang terakhir adalah faktor kimia. Nah, misalkan adanya debu, adanya gas, adanya uap, kabut, dan lain-lain. Itu ya anak-anak tentang kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Jadi bagi anak-anak nanti ketika lulus dari SMK bisa diterapkan atau bisa diperhatikan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.